Kita memulai kegiatan Cochrane ini tahun 2004. Pada saat itu diajak oleh Pisek Lumbiganon dari Thailand untuk join pada penelitian yang kita namakan sebagai Sea Urchin, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan implementasi dari hasil riset synthesis atau yang kita sebut sebagai Cochrane Systematic Review. Saya akan mulai dari sini saja. Jadi apa yang sudah kita kerjakan selama ini, kita sudah mengadakan beberapa pelatihan mengenai Cochrane Systematic Review dan juga Clinical Practice Guideline yang evidence based, dan juga kita sudah melakukan sedikit diseminasi mengenai Cochrane finding pada beberapa health professional organization seperti pada IBI, kemudian POGI, kemudian beberapa teman dari AIPKI yang sudah meminta kami untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan Cochrane activity. Kemudian aktivitas lain, tapi memang waktu itu masih based on faculty budget. Jadi terima kasih untuk FKUGM yang sudah memberikan dana, Pak Ibnu, ya, untuk kami untuk bergerak, dan juga teman-teman dari UI. Juga terima kasih untuk Bu Ratna. Jadi ada 2 center yang sudah bergerak dalam Cochrane activities ini, yaitu UI dan UGM. Kami sudah mengadakan beberapa kegiatan, antara lain juga menerjemahkan buku kerja evidence based practice, dan UGM alhamdulillah sudah berlangganan banyak buku-buku atau majalah-majalah yang evidence based. Terima kasih Prof Iwan di sini. Selain Cochrane Library, UGM sekarang juga berlangganan Up to Date. Ya, Up to Date itu juga termasuk satu research synthesis yang punya high quality of evidence, ya, yang bisa diakses oleh semua yang mempunyai email UGM SCID, saya kira, ya. Bagaimana orang-orang di Indonesia bisa mengakses Cochrane finding, dan juga apakah the best available evidence yang ada di Cochrane dan tempat yang lain seperti yang dikatakan oleh Sally dan Steve sudah diimplementasikan baik oleh teman-teman kita di daerah maupun oleh para petinggi, ya, seperti Prof Chandra Yoga mungkin di sana. Nah, ini memang masih butuh dievaluasi. Jadi tadi bahkan WHO pun beberapa kali menggunakan yang low quality evidence untuk membuat rekomendasi, sehingga sekarang mereka bekerja baik dengan Cochrane, ya, untuk meningkatkan kualitas dari guideline yang ada. Ini adalah data bahwa di Indonesia untuk download Cochrane Review itu hanya berhasil sebanyak 0,13%. Artinya akses untuk Cochrane finding itu sangat rendah sekali, ya. Selain itu kalau kita lihat, kita kalah jauh dibandingkan dengan Filipina, Singapura atau Malaysia, ya. Sekarang ini Indonesia sudah sekitar 49 orang yang involved dalam kegiatan Cochrane dan ada 24 authors. Tadi dikatakan ada 16 judul, saya searching ada 19 judul karena yang 3 masih title registration. Jadi pada Cochrane itu ada 3 tahap, kita harus meregistrasi judul dulu, kemudian kita meregistrasi protokol kita atau proposal, kemudian baru kita mempublish review kita. Dan review ini harus update, ya, harus diupdate minimal 2 tahun. Yang diceritakan oleh Steve tadi adalah publikasi oleh Bu Dia, saya dan Pak Hakimi yang diminta diupdate segera karena WHO menunggu hasil Cochrane Systematic Review. Jadi ini contoh bagaimana kita inginnya apa yang kita butuhkan. Kalau itu hasil kerja kita, tentunya yang memang dibutuhkan oleh developing country, dan memang mereka ingin sekali bahwa review-review itu dilakukan oleh teman-teman dari daerah yang memang sangat membutuhkan, ya. Ini judul-judulnya dari 19 tersebut, dan kenapa dibutuhkan saya kira jelas sekali. Kita ingin meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan seperti disampaikan oleh Prof Chandra Yoga tadi. Kemudian untuk health policy juga karena kita ingin JKN itu berjalan dengan baik. Jadi bagaimana evidence itu bisa sebagai backbone dari protokol-protokol atau guideline yang akan menunjang pelaksanaan dari JKN. Dan juga dalam pendidikan. Selain itu juga empowering health consumers, nanti mungkin kita akan lihat bagaimana Cochrane tadi sudah dikatakan
ingin mendukung ya, bahwa tidak hanya yang mengakses itu bukan hanya health professionals tapi juga pasien-pasien kita. Indonesian Cochrane Network tadi sudah dikatakan informally itu sudah direcognize ya, direcognize. Jadi kalau diundang ke sana itu saya selalu disebut sebagai Indonesian Cochrane contact person ya, dan kemudian saya juga kalau dipanggil di internasional sebagai Indonesian Cochrane Network, tapi officially formally belum. Kenapa? Karena mereka ingin bahwa banyak orang yang lebih terlibat. Jadi saya kira ICBM merupakan tunggangan yang paling atau kuda yang paling baik untuk melibatkan banyak orang dalam kegiatan ini. Ya, jadi nanti memang hostnya adalah di Jogja karena memang berasal muasal kerjanya itu ada di sini. Kemudian institusi lain sangat welcome untuk join ya, karena ini adalah kegiatan yang bersifat voluntary. Jadi kami sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu ada yang terus kemudian oke, saya bergabung sekarang juga gitu ya. Future plan-nya gimana? Jadi tadi kemarin kita sudah diskusikan bahwa kita harus membuat suatu proposal ke Cochrane. Kenapa kita membutuhkan center sendiri, kemudian apa yang mau dikerjakan. Dan mereka sebenarnya sudah promise bahwa tahun 2015 itu sudah bisa launching, jadi formally bisa. Ya, tapi nanti di mana dan kemudian kapan itu terserah kita yang menentukan. Jadi mungkin nanti saya mohon asupan dari board ICBM sebaiknya kapan atau mungkin pada pertemuan ICBM tahun depan ya. Objektifnya tentunya kita harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Steve mengenai tujuan dari Cochrane secara umum ya. Yang pertama adalah network itu sendiri, kemudian mungkin funding bodinya, karena sementara ini kita lebih pada tergantung senternya masing-masing punya funding atau tidak. Mungkin dari Kementerian Kesehatan ingin juga berkontribusi ya. Yang lainnya adalah bahwa kita melakukan training dan workshop, tidak hanya untuk educational staff tapi health manager, decision makers ya. Banyak pelatihan-pelatihan yang bisa kita kerjakan seperti pelatihan yang diadakan 2 hari kemarin. Ini mengenai penulisan Cochrane Systematic Review dan juga bagaimana to develop evidence-based clinical practice guideline ya. Yang lain lagi kita ingin ini ya, translating evidence to policy ya. Jadi banyak sekali Cochrane finding yang berasal dari negara berkembang tapi belum bisa diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Dan ada satu proyek yang cukup besar yaitu mengenai diseminasi Cochrane Summary Finding. Jadi Indonesian Translation sudah kita mulai, sudah kita inisiasi, dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini semakin banyak teman yang ingin bergabung sebagai translation. Memang tidak ada dana khusus kecuali nama Bapak Ibu akan dicantumkan sebagai translator ya. Tapi mudah-mudahan masing-masing institusi bisa memberikan award sendiri untuk teman-teman yang mau ikut berperan serta, karena saya kira dampaknya akan lebih baik. Waktu itu saya dulu waktu kita mengajukan Indonesian Cochrane Findings Summary ini, Cochrane bilang kenapa tidak bergabung dengan Malaysia saja. Saya bilang kita bahasanya sama tapi kadang-kala kita nggak mengerti apa yang dituliskan mereka, dan kita punya penduduk 240 juta yang banyak di daerah-daerah terpencil yang mungkin tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi dampaknya atau impactnya dari Cochrane Finding itu akan lebih kelihatan kalau kita punya bahasa Indonesia. Sehingga akhirnya disetujui Indonesia kita berdiri sendiri. Dan satu pekerjaan besar lagi begitu ditanya apakah kita punya database mengenai clinical trial. Ya itu saya bilang bahwa ICBM ingin mengembangkan itu, dan mungkin nanti saya akan minta semua institusi untuk memulai database clinical trial di institusinya masing-masing ya. Di UGM Pak Jarir sudah memulainya ya, sudah memulai dengan mencatat semua, mencari data lewat komisi etik ya Pak Jarir ya. Ya saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan kami selama ini, dan memang kami ingin sekali
mengajak Bapak Ibu untuk ikut serta. Ini contohnya di UGM tahun 2005 itu hanya Pak Hakimi saja. Kemudian Pak Hakimi ngajak saya dengan Bu Ova. Kemudian tahun 2011 ada 4 lagi authors, tahun 2013 tambah 4 lagi. Jadi semakin lama semakin berkembang. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita akan lebih terus maju. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. I think we have only about 10 minutes for discussion. Wilson, CEO dari Cochrane Collaboration juga ingin datang ke Indonesia. Terima kasih, monggo. Your rich experience, what is the most challenging in transferring the evidence for the policymakers or politicians, and how to address these issues? Dependent on what the evidence and the policy is. So for those of you in the audience who have experience in making health policy either at a government level or at a health service level, you will know that it is never the same. There will always be different resource issues, context issues. So I think one of the best ways to overcome that, and certainly one of the aspects of our work over the past years that we have really enjoyed, is investing in providing a structure or a forum for policymakers and researchers to be able to talk with each other, and also for policymakers to understand what it takes to be able to understand, use and apply research. I want to ask you, both of you, how about the level of evidence in terms of Cochrane systematic review for the up-to-date website? Is it okay for your use for in daily practice? Thank you. Because I'm not aware of how they put that evidence together. Is that what you're asking? You're asking, is up to date based on Cochrane evidence? Is that right? Yeah. Maybe they. Up to date itu tidak selalu dari Cochrane, tetapi memang setiap kali kita akan mengambil, kita harus ada link setiap kali ada rekomendasi, dia punya link kemana dasar pengambilan itunya. Jadi kita memang kalau agak ragu-ragu harus critical appraisal sendiri lagi. Atau menurut Dr. Deti ada yang terbaik untuk quick reference kita di dalam praktek keseharian, apakah up to date atau ada lagi yang lain? Up to date itu sebenarnya masih di bawah Dynamate. Kalau dulu FK langganan, tapi sekarang nggak tahu Dynamate sudah nggak lagi. Jadi Dynamate katanya lebih bagus, lebih evidence based dibandingkan dengan up to date. Tetapi dua-duanya sama. Jadi merupakan research synthesize. Jadi kalau memang ada itu silahkan dipakai untuk sehari-hari, nggak apa-apa saya pikir. Tetapi kalau untuk sebuah policy tentunya kita harus lihat lagi apa yang dipakai sebagai dasar pengambilan rekomendasi tersebut. Ya, karena hal ini penting karena di standar akreditasi internasional edisi 5 yang terbaru kita diminta agar setiap pendidikan, pelayanan, penelitian dan kegiatan manajemen harus menggunakan update referensi terbaru. Jadi update referensi terbaru. Nah, ya, terima kasih. Sebenarnya kemarin waktu pada 2 hari workshop terakhir tentang evidence-based clinical practice guideline, kita juga mendiskusikan mengenai how to adapt existing guideline. Policy maker yang membuat itu available buat kita semua. Mungkin ini salah satu bagian dari HTA, PR Litbangkes juga menjadi policy bagaimana ketika kita berhadapan dengan pasien, karena pasien sekarang well informed dengan mengakses dari internet, mereka bisa mengkritisi terapi yang diberikan oleh dokter. Jadi ketika seringkali teman-teman di lapangan hanya menghadapinya, Bu, sekarang kami perlihatkan pada Ibu yang terbaru karena referensi yang Ibu pakai belum terbaru. Ini yang terbaru berdasarkan up to date, mereka mengcounter informasi dari pasien. Jadi penting kita menjadi patokan bagaimana kita mengambil referensi terbaru tersebut.
Ya. Terima kasih. However, the practice is still going on, and clinicians mostly skeptical with that result, and they still do the practice even though there is no such strong evidence supporting that. So, what will be the exit strategy in finding this kind of problems? Secondly, is regarding with the variety of information on the systematic review, which I would think more Western-based biased clinical trial. Most of the evidence is in the Western country, very few contribution of the developing countries, not only in terms of number of patients involved in the clinical trial. So when we are talking about generalizability, it might be correct for the populations involved in the study. But when we are talking the population in a specific country, for instance, or ethnics, it might not be quite correct. So what is your opinion or comment? Thank you. Responses I would have for that. You're quite right. Often systematic reviews will conclude there is insufficient evidence to inform practice. And my view has always been that while it will be wonderful when there is sufficient evidence to inform all the important clinical and policy questions, it is still useful to have a systematic review where there has been a need to answer a question, so it's an important question to inform policy and practice. There has been a systematic search to see if there is any research addressing that question, and we now know there is an evidence-based research need. So in Australia, we will feed that information back to people setting research agendas, research funders, researchers, to say this is an important question that we know we don't know the answer to. Don't fund this research project which is asking a question that we do know the answer to. That would be wasteful. Here are the questions that we don't know the answer to. So still there is a use. I completely acknowledge that it is not as much practical help to the clinician, but in the overall scheme of evidence-based healthcare, that is a very important role, to have an evidence-based research agenda. That is the first thing. For the clinician or policymaker or health decision maker, then the principles of evidence-based practice and shared decision making would mean that in that situation, there is a clear understanding that the decision needs to be made in the absence of research-based evidence. And so we need a structured process to bring in all of those other components: clinician experience, patient preference, context, resources, and an opportunity to maybe do that in the context of answering a research question. Okay. The second part of your question around resource poor settings, What we try and do is to provide that information in a way that it's easier to do that process. So for guideline developers, one of the key criteria to consider is the applicability or the generalizability of that information. So I think we have processes for translating information about setting from one place to another. I guess the other thing is that questions that are relevant to lower middle income country settings will often have been answered or be the subject of controlled trials in those environments. So for specific questions, often that evidence is already applicable and generalizable. Organisasi profesi yang setiap tahun membuat seminar-seminar ilmiah. Nah, apakah di Australia ada koneksitas antara Cochrane ini dengan kelembagaan profesi
Artinya ikut mengontrol bagaimana naskah-naskah presentasi ilmiah itu juga dibuat berdasarkan ICE-IBM ini. Karena itu sangat penting dan menurut saya kalau boleh usul, selain di institusi pendidikan dan institusi pelayanan, maka organisasi profesi di para praktisi kesehatan sebaiknya juga ikut didekatkan dengan pemahaman ini. Saya ingin tahu apakah di Australia sudah terjadi. Terima kasih. In a position in Australia where we have, I think, over 2,500 authors of Cochrane Review, so yeah, that's fortunate because each of those people may contribute to their own professional societies. They'll get involved in doing guidelines. So, a lot of our colleagues through their professional societies have developed and written guidelines. So that's a very effective way of increasing the capacity within a country, getting involved in doing these guidelines. But do you want to talk about the control? The job of Cochrane, the mission of Cochrane, is to produce the systematic reviews. We are not guideline producer. Guidelines should be based on the systematic reviews and then incorporate the issues of applicability that will be known by the guideline panels. So Cochrane does not endorse or produce Cochrane systematic reviews. That is the role of the guideline producers. Within Australia, we have a system of endorsement at the level of our National Health and Medical Research Council, where they will endorse a guideline. And one of the criteria for endorsing that guideline is that it is an evidence-based clinical practice guideline based on systematic review. But it is not the role of Cochrane to do that. Yeah, I think if okay.